saya Gede Ananta. Nama saya Sherlyn. Nama saya Hernisa. Nama saya Tiari. Nama saya Hapsari. Nama saya Agustinus Mancanahor. Akan menampilkan video tentang protista mirip jamur. Berikut adalah videonya. Sekarang kita akan membahas protista mirip jamur. Protista mirip jamur mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Yang kedua, jamur lendir seluler atau acrasiomycota. Dan terakhir, jamur air atau oomycota. Ciri-ciri jamur lendir plasmodial. Yang pertama adalah bersifat heterotrof fagosit. Yang kedua, memiliki fase makan berbentuk massa ameboid. Yang ketiga, jadi hutan basah, batang kayu basah, dan tanah lembab. Yang keempat, reproduksinya mirip jamur. Apa itu heterotrof fagosit? Heterotrof fagosit itu artinya tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Cara makannya dengan cara menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan. Kemudian makanan tersebut ditelan atau fagositosis. Ini adalah massa ameboid atau plasmodium. Mereka makan daun, batang kayu, bakteri, dan juga jamur. Cara reproduksi. Cara reproduksinya ada 2. Yang pertama itu dengan cara seksual, yaitu singami antara sesama sel ameboid atau sesama sel berflagela. Yang kedua, secara aseksual, yaitu membentuk sporangium. Siklus hidup jamur lendir plasmodial adalah sebagai berikut. Pertama, plasmodium tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar dapat mendapatkan makanan dan oksigen lebih banyak. 2. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, plasmodium dewasa membentuk sporangium bertangkai. Plasmodium dewasa memiliki kromosom diploid. 3. Di dalam sporangium terjadi pembuahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Spora ini tahan terhadap kekeringan. 4. Bila kondisi lingkungan membaik, maka spora akan berkecambah membentuk sel aktif yang haploid. 5. Sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel ameboid atau sel berflagela. 6. Terjadi singami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Singami menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. 7. Nukleus zigot yang diploid membelah secara mitosis tanpa disertai pembelasan sitoplasma membentuk plasmodium pemakan yang diploid. Spesies myxomycota. Yang pertama itu ada Isarum spesies, kedua Didymium spesies, dan yang ketiga Fuligoseptica. Ciri-ciri jamur lendir seluler. Yang pertama itu bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, memiliki fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Yang ketiga, berkromosom haploid. Yang keempat, hanya zigot yang memiliki kromosom diploid. Fase makan. Yang pertama, sel ameboid bergerak dengan pseudopodia dan memakan bakteri. Yang kedua, saat makanan habis, mereka membentuk agregat atau koloni dalam satu unit sekitar 125.000 sel per koloni. Cara reproduksinya yang pertama itu seksual, dengan cara singami sel ameboid. Yang kedua, aseksual dengan cara membentuk tubuh buah atau fruiting body. Siklus hidup jamur lendir seluler adalah sebagai berikut. 1. Pada saat persediaan makanan tidak ada, sel-sel ameboid berkromosom haploid membentuk agregat. 2. Agregat berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat. 3. Agregat menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah atau fruiting body. 4. Beberapa sel mengering membentuk batang penyokong atau stalk. Kemudian sel-sel yang lain bergerak ke atas sel yang mengering, menjadi kumpulan spora haploid. Stalk dengan kumpulan spora tersebut merupakan tubuh buah. 5. Spora bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan buruk, misalnya kekeringan. 6. Bila spora jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh menjadi sel ameboid yang haploid. 7. Sel ameboid berada dalam tahap makan, hidup soliter, dan bergerak dengan pseudopodia.
8. Bila makanan sudah tidak tersedia, maka sel-sel ameboid mengeluarkan senyawa kimiawi yang dapat merangsang sel ameboid lain untuk bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk suatu unit. 9. Pada kondisi tertentu, sel ameboid dapat melakukan sindami sehingga terbentuk zigot yang diploid. 10. Zigot yang diploid akan memakan sel ameboid lain dan tumbuh menjadi sel raksasa yang dilindungi dinding sel yang resisten. Sel raksasa tersebut kemudian mengalami pembelahan secara meiosis dan beberapa kali mitosis, sehingga menghasilkan sel-sel ameboid yang haploid di dalamnya. Bila dinding sel raksasa pecah, maka sel ameboid baru yang haploid akan keluar dan menjadi sel pemakan. Sel-sel ameboid hasil reproduksi seksual juga dapat membentuk agregat bila di lingkungan tidak tersedia makanan yang memadai. Spesies Acrasiomycota. Yang pertama, Achitostelium species. Kedua, Dictostelium species. Dan yang ketiga, Polyspondylum species. Ciri-ciri jamur air atau Oomycota. Yang pertama, uniseluler atau multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Yang kedua, Oomycota multiseluler berbentuk hifa halus bercabang, tidak bersekat dan memiliki banyak inti. Yang ketiga, beberapa hidup sebagai parasit. Yang keempat, hidup secara heterotrof dengan menguraikan organisme lain yang sudah mati. Habitat. Yang pertama itu ikan, terutama di insang atau di sisik. Kedua itu ganggang dan ketiga jaringan yang terluka. Reproduksi. Reproduksinya ada dua. Yang pertama itu seksual, dengan cara pembuahan sel telur oleh inti sperma yang menghasilkan zigot resisten atau oospora. Aseksualnya dengan cara pembentukan zoospora berflagella 2. Dalam fase vegetatif dari pergiliran keturunannya, sel-selnya memiliki inti diploid. Ternyata Oomycota berhubungan lebih dekat dengan alga coklat dan diatom. Beberapa anggota Oomycota memproduksi spora seksual yang disebut zoospora. Mereka juga memproduksi spora seksual yang disebut oospora. Spesies Oomycota. Yang pertama itu Phytophthora spesies, kedua Saprolegnia spesies, dan yang ketiga adalah Plasmopara viticola. Thanks for watching.